Renato Sanches, bintang Portugal yang gagal mengorbit. Siapa sangka pemain dengan prospek tinggi dibeli mahal oleh Bayern Munchen dari Benfica harus terseok-seok mencari pengalaman ke klub semenjana Liga Inggris Swansea. Dengan baju merah aksen hijaunya, ia melakoni masa peminjamannya di Swansea yang jauh dari kata sukses. Yang paling diingat adalah kala ia melawat ke Stamford Bridge pada tanggal 29 November 2017 melawan Chelsea. Salah kontrol, blunder, mengoper keluar lapangan hingga harus menjadi bahan olok-olokan netizen yang budiman. Sanches sangat kecewa dengan momen itu dan mungkin tidak akan mau mengingat lagi momen itu pernah ada di karirnya. Sanches, si pemenang Golden Boy pada tahun 2016 itu harus melewati banyak krisis, mulai dari krisis kepercayaan diri hingga cedera hamstring. Bagaimana bisa seorang Golden Boy karirnya menukik tajam hanya setahun setelah ia menerima penghargaan bergengsi tersebut? Dimulai dari debut di Swansea yang tidak sesuai ekspektasi, bahkan terbilang ceroboh untuk seorang Golden Boy. Di debutnya ia melakukan 2 operan blunder di 5 menit awal debutnya, gagal mempertahankan penguasaan bola di area tengah lapangan dan harus ditarik di menit 69 setelah penampilan yang ancur-ancuran. Dengan statistik operan sukses sebesar 79%, terendah dari 4 gelandang lainnya, dan hanya sekali melesatkan tembakan ke arah gawang. Sungguh perkenalan yang tidak baik untuk seorang pemain yang diberi ekspektasi tinggi. Berbanding terbalik dengan saat ia merintis karir profesionalnya di Benfica. Selama di Benfica, hanya di usia 10 tahun, Benfica tertarik melihat bakat Sanches muda dan merekrutnya masuk ke akademi mereka. Dengan agresivitas di lapangan, visi yang baik, ia adalah calon maestro hebat di masa depan. Di usia 18 tahun, ia dipanggil ke tim senior Benfica. Dengan 47 penampilan, ia membantu Benfica memenangkan gelar Liga Portugal. Hal ini memancing sejumlah klub besar Eropa, salah satunya Bayern Munchen, yang berhasil mendapatkan tanda tangan Sanches dengan mahar 35 juta euro. Di usia 19 tahun pun ia dipanggil ke timnas senior Portugal, bermain dengan legenda hidup sepak bola Cristiano Ronaldo di Euro 2016. Golnya di kuarter final melawan Polandia menambah yakin bahwa Sanches punya kualitas dan calon bintang di masa depan. Yang di akhir turnamen ia menjadi pemain muda terbaik Euro 2016. Portugal memenangkan kompetisi itu dan tanpa banyak basa-basi, setelah kompetisi berakhir ia langsung meluncur ke Munich tanpa tahu karir horornya dimulai sejak saat itu. Memang sulit bagi semua pemain untuk menyesuaikan permainan di liga baru dengan keterbatasan bahasa dan jam terbang yang sedikit. Karena saat itu saingan Renato Sanches adalah pemain senior di Bayern Munchen yang sangat banyak. Namun ketika diberi kesempatan, ia malah gagal memenuhi ekspektasi Carlo Ancelotti yang saat itu menjadi manajer Bayern Munchen. Ia memaksakan diri untuk jadi pemain yang menonjol, selalu memaksakan passing-passing yang sulit, memaksakan dirinya untuk jadi pemain yang bersinar di antara pemain-pemain bintang yang mengelilinginya. Dan seiring waktu, kepercayaan dirinya pun menurun. Hingga akhirnya Bayern Munchen terpaksa menyekolahkannya ke klub lain yang celakanya Bayern Munchen salah pilih klub. Dan karir horornya pun diperpanjang. Di Swansea, nasib baik pun tak kunjung datang. Egonya sebagai pemain muda terbaik di Swansea tak hilang. Permainan sama ia tunjukkan kala ia membela Bayern Munchen. Ditambah cedera hamstring dan Swansea yang kala itu terjebak di jurang degradasi
tak banyak terbantu dengan kedatangan Renato Sanches. Karena tak puas dengan kinerja Sanches di Swansea, Munchen pun melepas Renato Sanches ke Lille dengan harga 25 juta euro. Namun semua itu adalah cerita masa lalu. Setelah karir horornya di Bayern Munchen dan Swansea, ia perlahan memperbaiki karirnya di Lille, Liga Prancis. Terkadang ia berkata pada media merindukan panggung di kasta tertinggi Liga Eropa. Semoga Renato Sanches belajar dari kesalahan dan bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi.